Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Pertunjukan panas di musim dingin, beberapa puluh ribu praktisi lepas saling berkelahi. Berbagai ledakan menerangi langit, terkadang merah, terkadang ungu, terkadang hitam. Seluruh langit seolah menjadi tumpu besar. Gunung Qingsu telah berubah menjadi ladang yang dipenuhi mayat. Darah mengalir perlahan membentuk anak sungai, tetapi mereka terbakar hitam dalam sekejap oleh beberapa energi yang membakar. Haha, luar biasa, luar biasa. Ada kumpulan awan darah yang sangat tebal dalam jarak beberapa ratus meter dari Wukongsu. Praktisi lepas dimanapun, kumpulan awan darah besar ini mengapung untuk mencoba yang terbaik untuk menghindari dan menjauh darinya. Apakah mereka adalah makhluk abadi atau iblis lepas yang berada di sisi yang sama dengan Wukongsu? Tapi Wukongsu terlalu cepat untuk melarikan diri dari makhluk abadi. Satu keabadian lepas demi satu tersapu ke awan darah. Mereka segera berubah menjadi massa daging dan darah yang menyatu dengan awan darah secara langsung, semakin menebalkan bau awan darah. Tawa nyaring Wukongsu yang sombong juga menjadi semakin nyaring dan jelas. Demikian pula pendeta Mingli yang menembus setiap tempat seperti pedang tajam. Semua setan lepas terbunuh tanpa bisa melakukan perlawanan apapun kemanapun dia melewatinya. Mingliang! Suara Wukongsu yang mendidih dengan niat membunuh naik, awan darah besar itu berhenti di depan pendeta Mingliang. Pada saat yang sama itu mulai menyusut perlahan. Pada akhirnya itu berubah menjadi jubah besar berwarna merah darah yang membungkus tubuh Wukongsu. Wukongsu menatap pendeta Mingliang, matanya berkobar dengan semangat juang. Wukongsu, mata pendeta Mingliang menjadi dingin. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dengan melakukan ini? Saya bertanya pada diri saya sendiri dan menemukan bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang serius pada sisi setan lepas Anda. Mengapa Anda memobilisasi semua setan yang lepas untuk datang dan menyerang Gunung Qingsu? Mungkinkah Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda seperti ini untuk Niang Relon yang pada dasarnya bukan milik kami? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apapun. Begitu dia mengatakannya, Wukongsu semakin marah. Kamu tidak melakukan apapun. Setengah hari yang lalu Anda pergi ke istana Yingyu dan membunuh 1000 setan lepas dalam napas. Lalu kau bahkan berkata kita bahkan bersama karena gue telah membunuh pendeta Cian sebelumnya. Kemarahan Wukongsu mulai melonjak. Kamu punya nyali untuk melakukan itu, tapi sekarang kamu bahkan tidak berani mengakuinya. Pendeta Mingli yang tidak pernah dituduh secara salah, sehingga dia langsung merasa kesal di dalam. Tiba-tiba dia dilanda sebuah pikiran. Wukongsu, bisakah kamu membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, bahwa setengah hari yang lalu benar-benar ada pendeta Mingliang yang membunuh 1000 setan lepas milikmu? Pendeta Mingliang bertanya dengan cermat. Wukongsu tertawa dingin, tentu saja. Bagaimana mungkin saya bisa berbohong? Tanyakan pada iblis manapun di istana Yingyu dan Anda akan tahu yang sebenarnya. Ah, saya mengerti sekarang. Seseorang membuat kekacauan. Seseorang pasti mengacaukan segalanya. Pendeta Mingliang sangat berpikiran jernih saat ini. Wukongsu, kedua belah pihak kami tidak ingin memperjuangkan Niang Realm yang bukan milik kami, tetapi seseorang ingin kami bertarung satu sama lain. Sekarang sepertinya seseorang pasti telah mengacaukan segalanya. Hati Wukongsu melonjak. Dia ingat Tuhai menyangkal bahwa dia telah membunuh pendeta Cian. Tapi siapa yang membunuh pendeta Cian? Seseorang secara diam-diam membuat kekacauan. Wukongsu juga sampai pada kesimpulan ini di benaknya. Namun sekilas dia melihat bahwa banyak orang yang saling bertarung di langit dan Gunung Qingsu. Dia tahu bahwa mungkin pertempuran sudah menjadi tak terhentikan sekarang karena semua setan yang lepas mungkin menjadi haus darah dan musuh telah membunuh cukup banyak teman dekat mereka. Ini sama dengan sisi keabadian yang lepas. Sejumlah besar makhluk abadi yang lepas telah terbunuh juga, sehingga makhluk abadi yang lepas tidak memiliki apa-apa selain kebencian yang kuat pada iblis yang lepas di depan mereka. Mereka sudah mati. Itu bukan urusan saya. Wukongsu tertawa dingin di benaknya. Dia masih ingat bagaimana dia berlatih di masa lalu. Pada saat itu dia adalah seorang Chumois yang sendirian kejam dan haus darah yang sering merampok dan membunuh orang dan dikejar oleh semua orang. Untungnya dia akhirnya mendapatkan buku berharga dari Blood Devil Pact dan mampu menjadi Titan jalur iblis dengan cepat hanya berkat ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap praktisi senior lepas dari sekolah-sekolah ini.
Mungkin kematian mereka akan menyebabkan sekolah Sumo besar di benua Tenglong menderita penurunan status yang besar. Banyak sekolah kecil mungkin akan berdiri. Benua Tenglong juga tidak selalu bisa dikendalikan oleh sekolah-sekolah besar itu. Seharusnya sudah ada perubahan. Pendeta Ming yang melihat ke Wukongsu berharap dia akan menyetujui gencatan senjata. Karena pertempuran tersebut lebih dari setengah bangunan di Gunung Qingsu telah hancur. Seiring berjalannya waktu semakin banyak murid kuil Qingsu yang mati. Satu-satunya tempat yang tenang di seluruh Gunung Qingsu adalah area formasi 10 ilusi pembangunan. Mengaduk semuanya. Ming Liang, saya tidak pernah mengharapkan Anda kesusahan. Ke-12 yang hilang, abadi dan tidak ada saat ini. Satu ahli abadi yang longgar untuk tidak mengakui apa yang Anda lakukan. Saat kau membunuh 1000 setan lepas itu dan kabur, aku melihat kecepatanmu dengan mataku sendiri. Di dunia ini siapa yang bisa mengikutimu dalam hal kecepatan? Mungkin hanya penguasa pulau, pengiblis, dan pemimpin klan naga yang bisa. Tapi, mengingat status mereka bagaimana, mungkin mereka bisa meniru identitas Anda? Ming Liang, ini saatnya Anda berhenti menggunakan cara menyesatkan. Kata-kata Wukongsu telah menghancurkan satu-satunya alasan untuk gencatan senjata secara langsung. Membunuh? Inilah saat yang ditunggu-tunggu Wukongsu. Biarpun lebih banyak iblis yang lepas mati, itu bukan urusannya. Selama tidak terjadi apa-apa pada diagram penghancur surga ketika pembawa berita dunia iblis turun ke dunia fana, dia akan dikreditkan dengan perbuatan pahala yang besar dengan menyerahkannya. Wukongsu, kamu benar-benar idiot. Pendeta Ming Liang sangat marah. Wukongsu berkata sambil tertawa, ingin kamu terlalu berisik jika Anda ingin bertarung. Maka ayo bertarung. Mengapa bicara begitu banyak omong kosong? Setelah itu tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan yang kemudian berkumpul di telapak tangan kanannya. Pendeta Ming Liang mengucapkan hu dingin. Seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Di saat yang sama cahaya itu berkumpul di jari telunjuk tangan kanannya. Setan darah pedang bulan sabit. Wukongsu melambaikan tangannya dengan kasar. Bilah yang sangat tipis kecil dan bahkan tidak jelas yang tampak seperti bulan sabit berwarna merah, darah meluncur keluar memotong udara. Kemanapun ia melewatinya, ruang di sana mulai bergetar lalu hancur. Solar Ignition Space Piercer. Pendeta Ming Liang menggunakan keahlian khusus yang sama dengan yang dia gunakan untuk memaksa Wukongsu mundur di atas lautan benua Qianlong di masa lalu. Titik cahaya yang sangat kecil dan terkonsentrasi memotret langsung ke Wukongsu dari jari telunjuknya. Di langit di atas Gunung Qingsu, lampu merah dan cahaya putih keperakan itu dengan lembut bertabrakan satu sama lain. Pada saat yang sama mereka menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Namun dalam sekejap angin kencang mulai bertiup dalam jarak beberapa ratus meter dari titik benturan. Wajah Wukongsu dan pendeta Ming Liang sangat berubah warna. Tanpa konsultasi terlebih dahulu, keduanya kabur ke arah berlawanan seperti orang gila. Ledakan. Ruang dalam jarak beberapa ratus meter dari tabrakan hancur seperti kaca, menciptakan lubang hitam besar yang panjangnya beberapa ratus meter dan lebar beberapa meter. Kekuatan menarik dari celah spasial yang begitu besar sangatlah luar biasa. Beragam tangisan sedih terdengar. Lebih dari 1000 praktisi lepas dalam jarak beberapa kilometer dari celah spasial ditelan olehnya secara langsung tanpa bisa melawan sama sekali. Melalui lubang hitam itu seseorang bahkan dapat melihat semua jenis energi kacau dengan warna berbeda di dalam celah spasial. Tidak ada gunanya memotong aliran dengan pisau. Meskipun ruang angkasa telah hancur, hanya dalam beberapa saat lubang hitam itu lenyap dengan sangat cepat dan ruang kembali normal. Daya tahan ruang dunia fana hanya begitu kuat. Oleh karena itu, ketika dua ahli super kesusahan kedua belas bertarung satu sama lain dengan sekuat tenaga, tidak aneh sama sekali bahwa mereka menciptakan celah spasial. Pendeta Ming Liang, hampir 20.000 makhluk abadi telah mati sekarang. Hampir 20% dari korban abadi dari kesengsaraan ke-6 telah mati juga. Su yang terbang ke pendeta Ming Liang dan berkata, dia benar-benar tidak tahan melihat begitu banyak praktisi mati satu persatu. Melihat bahwa iblis yang lepas dan yang abadi di sekitarnya bertarung mati-matian, pendeta Ming Liang mengatupkan giginya dengan keras dan memiliki ledakan amarah yang langka. Wukongsu benar-benar bajingan. Dia bukan iblis lepas dari benua Tenglong, jadi dia tidak peduli dengan nyawa iblis lepas ini. Dia tidak peduli, tapi kami peduli. Perintahkan semua makhluk abadi yang masih hidup untuk pergi ke formasi 10 pengembangan ilusi.
Saya pribadi akan bertanggung jawab atas formasi. Tapi akan agak sulit bagi begitu banyak makhluk abadi yang lepas masuk ruang di dalam. Jadi setiap ruangan istana surgawi harus digunakan bersama oleh beberapa makhluk abadi lainnya. Sebuah ruangan dengan satu tempat tinggal abadi yang longgar di dalamnya awalnya sekarang ditempati oleh 4 atau 5 makhluk. Pada momen genting ini kami tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak hal. Jika masih tidak ada cukup ruang, biarkan makhluk abadi yang lepas itu tinggal di tanah kosong atau di langit di dalam formasi. Pendeta Ming Liang sangat frustrasi saat ini. Formasi 10 ilusi perkembangan hanya begitu besar sehingga dia tidak punya pilihan selain memasukkan mereka yang abadi ke dalamnya. Saat perintah tersebar, makhluk abadi yang lepas semuanya terbang langsung ke formasi 10 ilusi pembangunan secara terorganisir. Formasinya dikendalikan oleh pendeta Ming Liang secara langsung sehingga segera setelah makhluk abadi yang lepas masuk, mereka akan diteleportasi ke area dalam, tetapi setiap iblis lepas yang masuk pasti akan dibunuh. Haha, sekelompok pengecut, aku ingin melihat apakah kamu bisa bersembunyi di formasi 10 ilusi pembangunan seumur hidup. Berdiri di depan formasi 10 ilusi perkembangan iblis, api berteriak dengan keras. Di sisi setan yang lepas, raungan bersemangat mulai bergema di langit. Setelah mendorong semua makhluk abadi yang lepas kembali ke formasi 10 ilusi perkembangan iblis lepas, yang tak terhitung jumlahnya ini sangat bersemangat dan bahagia. Di benua Tenglong, sisi keabadian lepas dan sisi setan lepas lalu memiliki kekuatan yang hampir sama. Sejak kapan pihak iblis yang lepas bisa menang dan memaksa makhluk abadi ke dalam formasi seperti ini? Awan darah di sekitar Wukong telah berubah menjadi jubah merah darah yang mengalir tertiup angin. Berdiri di udara dia berkata dengan keras dan jelas, Ming Liang, dasar bocah, tetaplah dalam formasi 10 ilusi pembangunan seumur hidup jika kamu memiliki cukup kesabaran. Saudaraku yang lepas dan aku telah memutuskan untuk tinggal di Gunung Qingsu. Haha, penataan Gunung Qingsu sangat bagus. Ini telah melalui pertempuran seperti itu, tetapi hanya 40% hingga 50% yang telah dihancurkan. Sayang sekali, mulai sekarang Gunung Qingsu akan menjadi wilayah kita. Di dalam formasi 10 ilusi perkembangan, pendeta Ming Liang sangat marah sehingga seluruh wajahnya menjadi sangat merah, tetapi dia dengan paksa menahan diri. Gunung Qingsu telah menjadi markas besar kuil Qingsu selama 1 juta tahun. Selama bertahun-tahun semua jenis mantra dan formasi yang membatasi telah dipasang di Gunung Qingsu oleh ahli senior yang tak terhitung jumlahnya. Gunung juga dilindungi oleh semua jenis proses rahasia. Oleh karena itu, meskipun makhluk abadi yang lepas dan iblis yang lepas baru saja bertempur sengit di sini, beberapa tempat terpenting di Gunung Qingsu belum dihancurkan. Para executionist yang telah menyaksikan pertempuran bersejarah ini dari awal hingga akhir di kejauhan sekarang mulai pergi diam-diam dalam kekecewaan. Tapi Qin Yu, Fei dan Hei jika bersaudara sudah lama pergi. Apa yang ingin kamu lakukan, kakak? Mengapa Anda ingin kami bergegas ke istana Yinyu saat pertempuran belum berakhir? Hao Fi sangat ragu. Qin Yu memberikan senyuman misterius. Tidak ada gunanya jika kita menunggu sampai akhir pertempuran. Kita harus memanfaatkan periode waktu ini ketika mereka masih berjuang untuk membuat pertunjukan ini semakin mendebarkan. Maksud kamu apa? Tidak hanya Hao Fi, bahkan Hei Yu, Kilin Tinta, dan 3 si bersaudara juga melihat Qin Yu dengan ragu. Qin Yu melihat ke istana Yinyu di kejauhan. Vivik Xiao Hei Clan Qin saya telah diturunkan selama 1000 tahun. Bahkan ketika dinasti Qin yang didirikan oleh Qin Shi Huang di masa lalu runtuh, klan saya masih dapat mempertahankan dirinya dengan sangat baik. Tapi di generasi saya, klan saya hampir musnah karena hubungannya dengan saya. Sekarang bagaimana mungkin aku bisa pergi dan menghadapi ayahku? Begitu banyak anak dan istri saudara laki-laki kedua saya meninggal. Bagaimana mungkin saya bisa pergi dan menghadapinya juga? Semuanya terjadi karena saya. Jika saya tidak memiliki diagram penghancur surga, semua ini tidak akan terjadi. Dia melihat ke pegunungan di mana istana Yu berada, matanya berkobar dengan niat membunuh sisi iblis lepas dan sisi abadi yang lepas bertarung satu sama lain di istana kekaisaran dinasti Qin tanpa peduli hampir menghancurkan klan Qin saya. Lalu, aku juga akan membuat mereka mengalami pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Qin Yu terbang langsung ke wilayah udara istana Ginyu seperti seberkas cahaya. Di kejauhan, Hao Fi, Hei Yu, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka masih belum tahu apa yang ingin dia lakukan, siapa itu.
Suara marah naik ke bawah saat iblis yang lepas membumbung ke langit. Wah, penghancur istana Yingyu. Kinyu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama tubuhnya segera terbungkus dalam api surgawi yang mengerikan yang memenuhi area dalam jarak hampir 10 meter darinya. Melalui api surgawi mata Kinyu berkilauan dengan kekejaman istana Yingyu. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan api surgawi. Api surgawi di sekitar Kinyu kemudian tiba-tiba berubah menjadi berbagai massa api surgawi yang menjauh dari sekitarnya secara langsung. Dan pada saat yang sama menembak jatuh di pegunungan di bawahnya di mana istana Yingyu berada. Setiap massa besar api surga bahkan berdiameter 1 meter. Sekarang Kinyu tampaknya telah menjadi penembak api surgawi. Dengan dia menjadi pusatnya beberapa ratus massa api surgawi telah ditembakkan dalam sekejap mata, namun semakin banyak massa api surgawi yang masih ditembakkan tanpa henti dengan kecepatan yang menakutkan. Sepertinya api surgawinya tidak terbatas. The Lord of Black Flame sering berisi energi yang berapi-api. Mereka yang berada jauh di atas Kinyu dalam kekuasaan seperti keabadian emas tidak akan memiliki masalah dalam menggunakannya. Tapi Kinyu hanya mengendalikan api surgawi untuk menembakkannya. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan api surgawi di dalam cincin penguasa api hitam, mungkin dia hanya akan bisa menghabiskan 1/1000 jumlahnya. Hanya dalam beberapa saat bola api surgawi yang tak terhitung jumlahnya hancur dari langit. Mereka menutupi seluruh pegunungan dan istana Yingyu. Bencana total telah datang ketika para iblis lepas yang tetap tinggal untuk melindungi istana Yingyu bahkan belum bereaksi. Pendeta Heavenly Flame istana Yingyu memiliki sejarah yang panjang diwariskan dari generasi ke generasi selama jutaan tahun. Sekarang sangat sedikit yang mengetahui nama asli pegunungan yang ditempati olehnya, tetapi hampir semua Shushanis dari benua Tenglong menyebut pegunungan yang panjang dan berkelanjutan ini sebagai pegunungan Yingyu. Kali ini pasukan yang dikirim terdiri dari lebih dari 90% iblis lepas dan hanya beberapa ribu iblis lepas yang tinggal untuk menjaga istana Yingyu. Selain itu, sebagian besar setan lepas ini berasal dari tahap kesusahan pertama sampai tahap kesusahan ketiga. Hanya ada beberapa ratus setan lepas yang telah melewati kesengsaraan keempat secara total dan hanya 2 hingga 3 dari mereka yang merupakan setan bebas kesusahan ke-8. Sisi iblis lepas berpikir bahwa tidak ada yang berani menyerang istana Yingyu setelah pasukannya pergi ke Gunung Kingsu untuk melawan sisi abadi yang longgar. Meski beberapa ribu iblis lepas bukanlah jumlah yang besar, tak banyak kekuatan yang bisa mengalahkan mereka kecuali Chaotich Astral Ocean dan Klan Naga. Tapi jika Chaotich Astral Ocean atau Klan Naga ingin beraksi, iblis lepas yang tetap tinggal untuk bertahan pasti tidak akan berguna, tidak peduli jumlah mereka. Di istana Yingyu berbagai murid sedang berlatih dan beberapa setan lepas bermeditasi dengan tenang. Namun, apa yang terjadi? Seorang murid istana Yingyu mengangkat kepala mereka dan segera menyadari bola api besar yang tak terduga turun dari langit. Begitu bola api mendarat, tanaman, batu, bangunan, dan segala sesuatu di sekitarnya dibakar oleh api ungu. Murid istana Yingyu ketakutan di dalam hati, api macam apa ini? Itu ungu. Mungkinkah api surgawi? Wajah murid ini sangat berubah warna. Tetapi pada saat ini sang murid menemukan bahwa langit telah dipenuhi dengan bola api yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya lebih dari 1000 bola api ungu dapat dilihat secara sekilas dan tersebar dengan padat. Bola api ungu besar itu kemudian hancur. Tangisan sedih terdengar secara umum. Shushanis tahap Luji tidak dapat menahan api surgawi sama sekali kecuali mereka memiliki harta khusus. Bahkan Shushanis Dacheng Stage hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Karena itu jika mereka diselimuti api surgawi, mereka pasti akan mati. Tiba-tiba langit telah terhapus oleh bola api ungu dan tanah telah diselimuti oleh api ungu. Begitu seorang murid istana Yingyu menyentuh api, mereka dibakar sampai mati, bahkan dengan Yuanying mereka dibakar. Api surgawi itu, api surgawi cepat lari. Cepat lari. Tidak ada api surgawi di sisi barat, cepat lari ke sisi barat. Berbagai Xiumois yang ketakutan melarikan diri ke segala arah dengan sangat cepat seperti orang gila. Pada saat yang sama mereka sangat berhati-hati karena nyala api surgawi tidak tersentuh. Jika mereka menyentuhnya dengan kekuatannya, tubuh mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kinyu sendirian, tapi api surgawi terus menembak jatuh darinya tanpa henti seperti orang gila. Dia bisa menembakkan beberapa ratus hingga 1000 bola api dalam sekejap mata.
Namun karena pegunungan Yinyu benar sangat luas, sangat sedikit dari banyak murid istana Yinyu yang tinggal di sudut tertentu. Di perbatasan pegunungan masih berhasil melarikan diri. Tapi Xiumois di daerah dalam pegunungan tidak seberuntung itu. Satu demi satu mereka terbakar habis oleh nyala api surgawi dalam ketakutan. Karena api surgawi menutupi langit dan menutupi bumi, bahkan setan yang lepas dari kesengsaraan keempat harus mengandalkan keberuntungan mereka untuk melarikan diri. Di masa lalu Dame Yanji paling banyak hanya mampu menahan beberapa api surgawi. Sekarang api surgawi ada di seluruh langit dan bumi sehingga sangat tidak mungkin iblis yang lepas dari kesengsaraan keempat dapat melarikan diri tanpa menyentuh satupun dari mereka. Hampir 99% dari mereka yang lebih lemah dari iblis bebas kesengsaraan keempat terbunuh. Pada saat yang sama tubuh utama dari seluruh pegunungan Yinyu terbakar habis. Hanya dalam beberapa saat ketinggian pegunungan telah menurun 3 atau 4 meter penuh. Batuan setinggi 3 atau 4 meter ini telah menjadi abu, tetapi nyala api surgawi masih menyala. Hanya jika mereka sudah kehabisan energi barulah mereka akan berhenti terbakar. Namun istana Yinyu masih memiliki beberapa ratus setan lepas dari masa kesusahan keempat. Kakak senior sekolah kita telah diwariskan selama jutaan tahun, tapi sekarang sudah hancur, total benar-benar hancur. Iblis lepas Qiao Lian sangat marah hingga dia menjadi gila, matanya sangat merah. Hanya dalam beberapa saat setelah para ahli ini memperhatikan api surgawi turun, seluruh pegunungan mulai terbakar. Mengingat kekuatan api surgawi, permukaan pegunungan Yinyu sudah terbakar bahkan sebelum iblis lepas bisa bertindak. Pohon, struktur, danau, bunga dan rumput, mereka sudah pergi semuanya. Seluruh pegunungan Yinyu telah menjadi tempat kosong yang bahkan diselimuti oleh lapisan api ungu. Nyala api itu sangat kuat karena itu adalah nyala api surgawi. Dalam sekejap mata pangkalan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama 1 juta tahun sekolah telah dihancurkan. Tidak perlu banyak bicara tentang betapa pentingnya basis bagi sekolah. Selanjutnya hampir semua murid di pangkalan istana Yinyu telah terbunuh. Mungkin hanya mereka yang tinggal di perbatasan pegunungan Yinyu dan mereka yang menangani urusan di luar pada awalnya yang bisa melindungi hidup mereka. Kami selalu menghancurkan sekolah lain. Sejak kapan seseorang berani datang dan menghancurkan istana Yinyu kita? Musuh benar-benar terlalu ganas. Mereka memanfaatkan fakta bahwa Nyonya dan para ahli lainnya telah pergi ke Gunung Qingsu untuk datang dan menghancurkan sekolah kami. Iblis lepas Qiao San juga sangat marah istana Yinyu telah menjadi pemimpin dari jalur iblis, sehingga menghancurkan sekolah Xuxian sama normalnya dengan makan di sana. Mereka tidak pernah mengira bahwa suatu saat markas mereka juga akan mengalami kehancuran. Musuh bisa memancarkan api surgawi, jadi dia setidaknya bisa melindungi tubuhnya dengannya. Mungkin kesusahan keempat dan kesusahan kelima setan lepas bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Semua iblis lepas dari kesengsaraan keenam mengikuti saya untuk membunuh pelaku utama itu, yang lain melarikan diri jika memungkinkan. Keponakan magang Qiao San cepat kirim info ini ke Damelian Yu dan pakar lainnya. Pemimpin saat ini di markas besar istana Yinyu, setan bebas kesusahan ke-9, Peksu segera memberikan perintahnya. Iblis lepas Qiao San kaget berkata, "Paman, tuan saya tidak memiliki detail tentang indera iblis Nyonya di pemancar saya. Mengapa Anda tidak mengirim pesan kepada kakak laki-laki saya? Bukankah dia mengikuti Nyonya dan para ahli lainnya?" Peksu berteriak dengan marah, jelas sekali bahwa dia sangat marah dengan kebodohan Qiao San. Faktanya saat ini Qiao San sangat ketakutan dengan kehancuran markas istana Yinyu dan kematian hampir semua murid di sini, sehingga pikirannya telah tumpul untuk sementara. Saya mengerti, saya akan mengirim pesan sekarang," kata Qiao San buru-buru. Peksu langsung berteriak, "Semua orang dari kesusahan ke-6 ikuti aku untuk membunuh pendeta Heavenly Flame itu bersama-sama." Pendeta Heavenly Flame, iblis lepas lainnya segera menjadi ragu-ragu. Peksu berkata dengan nada dingin, "Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memancarkan api surgawi dalam nafas di antara makhluk abadi di benua Tenglong. Tapi dia sudah menghancurkan istana Yinyu kami dengan api surgawi, jadi dia kemungkinan besar berada di sisi abadi yang longgar. Jadi apa salahnya memanggilnya pendeta Heavenly Flame untuk saat ini?" Ternyata pendeta Heavenly Flame adalah nama yang dibuat-buat olehnya. "Pergilah," Peksu berteriak dengan dingin. Tepat setelah itu dia memimpin dengan membubung ke langit.
Berbagai setan lepas lainnya membubung ke langit dekat setelah dia. Kesengsaraan, keempat, dan kesusahan. Kelima setan lepas sudah mulai berlari untuk hidup mereka. Tetapi apakah mereka akan berhasil? Melarikan diri masih tergantung pada keberuntungan mereka. Kinyu berdiri di udara di atas pegunungan Yinyu. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api ungu yang mengerikan membuatnya terlihat seperti dewa perang yang menyala-nyala. Pada saat yang sama berbagai bola api ungu terus menghantam setiap tempat di pegunungan Yinyu tanpa henti di bawah kendalinya. Tidak jauh di belakangnya, Hou Fiheye, Kilin Tinta, dan 3 si bersaudara sedang mengawasi semuanya. Pendeta Heavenly Flame. Ternyata itu hanya anak nakal tingkat uji menengah. Suara yang berisi kemarahan dan ejekan naik. Bersamaan dengan itu siluet hitam menembus bola api. Meskipun menyentuh nyala api surgawi beberapa kali, ia dapat tetap tidak terluka. Melihat ini membuat hati Kinyu kaget. Tidak hanya siluet hitam ini, berbagai siluet lain juga menimpanya dengan putus asa. Tanpa penundaan, Kinyu menembakkan bola api surgawi seperti orang gila pada siluet ini yang sedang bergegas. Iblis lepas kesusahan ke-6 dapat mengandalkan energi mereka untuk menahan api surgawi, tetapi ini juga akan menguras energi mereka. Di bawah serangan terkonsentrasi dan non-stop dari bola api, lebih dari 10 siluet yang bergegas kehabisan energi dan dibakar sampai mati oleh nyala api surgawi. Dia harus mengandalkan harta untuk bisa memancarkan begitu banyak api surgawi. Mata Peiksu, pemimpin dari iblis yang lepas ini cerah. Sebagai iblis bebas kesusahan ke-9, tidak sulit baginya untuk melawan api surgawi dengan kekuatannya. Siluet hitamnya terus mengisi langsung ke Kinyu menembus bola api. Wajah Kinyu menjadi serius di belakangnya. Hou Fiheye dan yang lainnya sedikit gugup. Itu sudah cukup, kakak. Orang-orang yang tergesa-gesa melalui api surgawi semuanya pasti ahli akan sangat mengerikan jika Anda dikelilingi dan diserang oleh mereka. Heiyu adalah orang pertama yang mengatakannya melalui komunikasi indera suci. Jangan khawatir, Kinyu menjawab dengan sama sekali tidak ada ketegangan menggunakan akal sucinya. Bocah, kamu beruntung mendapatkan harta karun yang bisa melepaskan api surgawi. Sekarang bersiaplah untuk mati. Suara Peiksu naik di benak Kinyu. Dia sendiri bergegas langsung ke bidang api surgawi di sekitar Kinyu dengan cara yang mengamuk. Tubuhnya seperti kabur atau seberkas cahaya. Targetnya adalah dantian Kinyu. Kinyu tetap tidak bergerak. Tiba-tiba matanya berkedip tanpa mengedipkan kelopak mata. Cincin penguasa api hitam medan gravitasi. Tubuh Peiksu tiba-tiba tenggelam dan tak terkendali ke tempat di bawah Kinyu, seolah-olah gunung besar telah menghantamnya dengan kejam tiba-tiba. Pada saat ini Kinyu mulai beraksi dengan jukir balik. Dia menyelam dengan ganas dan menyerang pada saat bersamaan. Senjata abadi kelas menengah. Pof! Terdengar suara daging yang ditembus. Pedang abadi kelas menengah Kinyu telah menembus perut Peiksu. Tetapi pada saat ini Peiksu menatap Kinyu dengan seringnya dingin dan membuka mulutnya. Pedang abadi yang sedang ditunggangi oleh Yuanying tiba-tiba menyodorkan ke Kinyu. Terkejut oleh sebuah pikiran, dia langsung menghilangkan medan gravitasi. Peiksu telah menggunakan sejumlah besar energi untuk membatalkan efek medan gravitasi, tetapi karena Kinyu menariknya dalam sekejap mata, pada saat yang paling penting, pukulan pembunuhan ini dengan cepat miring ke atas dan kemudian menembus dada Kinyu. Meskipun saya tidak menembus Yuanying, Anda merusak organ dalam Anda saja dapat mengacaukan tubuh fisik Anda. Suara Peiksu naik di benak Kinyu. Tubuh sangat penting bagi seorang Shusenis. Setelah dihancurkan, mereka tidak punya pilihan selain menjadi praktisi lepas. Betulkah? Kinyu membalikkan tangannya dan menangkap Yuanying Peiksu dengan genggaman. Kamu Peiksu tidak percaya saat dia melihat luka di dada Kinyu telah menghilang tanpa jejak. Tadi masih ada luka tusuk seukuran kepalan tangan. Secara teori tubuh fisik Kinyu seharusnya sudah selesai karena luka yang begitu besar ditambah dengan luka dalam yang serius. Tapi tanpa membuang waktu, Kinyu menciptakan gelombang kejut dengan energinya menghancurkan jiwa Peiksu. Setelah itu dia menghisap Yuanying ke dalam Lord of Black Flames Ring. Perlu waktu lama untuk menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Tapi sebenarnya hanya ada waktu nafas dari awal serangan Peiksu hingga saat dia terbunuh. Ketika para ahli bertarung satu sama lain, mereka dapat menyerang beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat. Berkat menggunakan bidang gravitasi dengan benar dan ketahanan tubuhnya yang luar biasa, Kinyu secara tak terduga telah membunuh iblis bebas kesusahan ke-9. Melihat Peiksu terbunuh, kesengsaraan ke-6, kesusahan ke-7, dan kesusahan ke-8 para iblis yang lepas semuanya berhenti sebentar. Paman Tuan berkata dia berada di panggung Luji tengah.
Bagaimana seseorang yang membunuh paman tuan begitu cepat mungkin berada di tahap Luji Tengah? Pakar ini pasti sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan paman tuan tidak bisa mengetahui tingkat kekuatannya. Kalau tidak, paman tuan tidak akan mengatakan dia berada di tahap Luji Tengah. Kesengsaraan 8 setan lepas, Qiao Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Di sebuah aula di suatu tempat di Gunung Qingsu ada orang-orang seperti Damelian, Yu Iblis Api, dan Gu Kongsu dan Iblis Pelarian Kesusahan ke-10 yang disebut Peiyan. Peiyan ini tidak lain adalah guru Qiao-san. Peiyan ceritakan semuanya lagi. Damelian Yu tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi sangat pucat. Peiyan berkata dengan suara gemetar, "Itu benar Nyonya. Seorang ahli abadi lepas yang disebut pendeta Heavenly Flame telah membakar seluruh pegunungan Yingyu dengan api surgawi yang tak terbatas. Istana Yu kami telah dibakar, kecuali para murid yang tinggal di perbatasan pegunungan dan murid-murid yang sudah pergi. Hampir semua murid di markas kami telah terbunuh." Qiao-san telah mengirim pesan kepada tuannya dengan nama pendeta Heavenly Flame yang aslinya dibuat oleh Peksu. "Nyonya, kita harus menyelesaikan skor ini. Markas kami telah diwariskan selama 1 juta tahun tetapi sekarang telah dihancurkan. 99% murid kami bahkan telah terbunuh. Sekolah kita hampir dibasmi." Peiyan berkata dengan pahit sambil menangis. Seluruh tubuh Damelian Yu bergetar, wajahnya pucat seperti kertas. Ahli abadi yang lepas pendeta Heavenly Flame dalam sekejap seluruh wajahnya memerah dan seberkas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tatapan suram dan dingin di matanya membuat sebagian besar orang lain gemetar di dalam. Tapi wajah Hu Kongsu yang duduk dengan tenang di satu sisi tiba-tiba berubah warna. "Api surgawi, katamu api surgawi telah membakar seluruh pegunungan Yingyu." Bahkan nafasnya menjadi cepat. Peiyan mengangguk sekaligus api surgawi menutupi seluruh pegunungan Yingyu. Ia bahkan menurunkan pegunungan dengan membakar lapisan batu. Tidak baik, diagram penghancur surga. Ekspresi Hu Kongsu sangat tidak sedap dipandang. "Apa yang terjadi Tuan Hu Kongsu? Bukankah kami memberikan diagram itu kepada Anda untuk diamankan?" Woi, dan yang lainnya menatapnya. Dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, Wu Kongsu berkata, "Saya tidak memilikinya. Saya takut bahwa pemimpin klan naga atau penguasa Pulau Peng, Iblis Song, Ju akan membunuh saya dan merebut diagram. Jadi, saya meletakkannya di tubuh iblis biasa yang saya percaya sepenuhnya. Saya pikir tidak ada yang akan memperhatikan setan biasa. Kali ini, demi keselamatannya saya biarkan dia tetap tinggal di pegunungan Yingyu." Dengan segera wajah dari semua setan lepas lainnya di aula berubah warna. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.